Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kesehatan, atas kesempatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Saraswati Salatiga. Sebelum memulai pelajaran pada saat ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Menundukkan kepala dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Kalau minggu lalu sudah kita buka dengan perkenalan dan juga kesepakatan pembelajaran daring, maka saat inilah kita mulai untuk bab pertama. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya, Bu Nurul Inayah. Dan inilah buku atau modul yang kita gunakan sebagai acuan pembelajaran kita ke depan. Sebelum masuk ke materi inti, akan saya sampaikan untuk kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir dan bersikap demokratis. Yang berikutnya yaitu IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Namun untuk saat ini kita pelajari terlebih dahulu yang berpikir kritis, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 190, 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Yang berikutnya nantinya akan kita pelajari makna dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Persiapan pelajaran hari ini yang akan menunjang pula kita yaitu kitab suci Al-Quran. Untuk anak-anakku silahkan dibuka Al-Qurannya. Dibuka Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Sambil menunggu, saya akan mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mungkin anak-anakku semua masih kebingungan dalam membaca Al-Quran, bisa ditanyakan langsung
dengan datang ke sekolah boleh, atau mungkin sebaiknya melalui WhatsApp terlebih dahulu. Ya, bisa kontak chat WhatsApp ke nomor Nurul yang sudah dibagikan di grup kelas. Langsung saja untuk berikutnya, yaitu arti dari ayat yang kita baca tadi. Untuk ayat 190, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pelihara kami dari siksa neraka. Nah, ini adalah arti dari surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Selanjutnya kita masuk pada kosakata dari surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Untuk kosakata ini tidak kita pelajari semuanya, hanya saya pilih-pilih untuk kata-kata yang familiar, atau mungkin sebenarnya semuanya familiar, namun karena pembelajaran dengan metode yang demikian, jadi menjadikan terbatas untuk saya sampaikan seluruhnya gitu. Enggak apa-apa, nanti bisa kita lanjut ketika nanti sudah berjumpa. Untuk yang pertama, yaitu as-samawat, itu artinya penciptaan langit. Ya, samawat itu artinya langit. Wal ard, bumi. Jadi al-ardu itu bumi, ardun itu bumi. Karena ada wa, maka ketambahan itu artinya dan. Tadi kan as-sama wal ard, berarti langit dan bumi. Kemudian an-nahar itu artinya siang. Subhanaka, maha suci Engkau. Subhana itu artinya maha suci, K-nya kembali ke Engkau atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya kita akan pelajari untuk hukum bacaan surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kenapa kok kita wajib atau kita perlu mempelajari tajwid? Karena apa? Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Sedang membaca Al-Quran dengan baik itu hukumnya fardu ain. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita nggak boleh asal, meskipun kita tahu itu hurufnya apa, tapi kita tidak boleh asal dalam membacanya. Kita wajib belajar itu ilmu tajwid. Agar apa? Ketika kita membaca Al-Quran, selain kita tahu itu hurufnya, kita juga paham, kita tahu bagaimana cara membacanya. Gitu ya. Kemudian dasar dari kenapa kita harus belajar tajwid itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bukan saya yang memerintahkan, namun itu sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 4. Langsung saja untuk artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil. Dalam hal ini yaitu dalam tajwid. Untuk yang pertama, as-samawat. As-samawat ini yang saya sodori yang ini, al. Apabila ada al bertemu dengan sin, maka ini dibaca al-syamsiyah atau alnya tidak terbaca. Yang berikutnya ada wal ard. Yang ini juga al. Apabila ada alif lam bertemu dengan hamzah, maka dibaca al-qomariyah atau idhar qomariyah. Yang berikutnya lagi an-nahar. Di sini saya menyoroti yang ini. Hak bertemu dengan alif, dibaca 2 harokat. Ini namanya mad tabi'i. Yang berikutnya lagi
Ada subhanaka. Di sini yang saya soroti di bagian bak sukun. Ini namanya qalqalah sugro. Mohon maaf untuk sini tidak begitu terlihat karena tertumpuk dengan arti tadi. Sebenarnya dalam subhanaka ini ada dua bacaan tajwid, yaitu di bak sukun ini qalqalah sugro, dan juga di ha ada harokat fathah berdiri ini. Ini namanya mato bi, dibaca dua harokat atau dua ketukan. Saya lanjut. Adapun hadis yang berkaitan dengan kita dianjurkan untuk berpikir kritis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Yang pertama, yaitu berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Jadi patut kita pikirkan untuk hal-hal setelah mati, karena hidup ini hanya sesaat, justru yang kekal itu yang di setelah mati nanti. Jadi benar-benar patut kita pelajari. Yang berikutnya, makna dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Adapun makna dalil ayat tersebut, yaitu mengamati ciptaan Allah sebagai bukti kekuasaannya. Yang kedua, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciptaan Allah banyak, alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, binatang, langit, bumi, matahari, semuanya. Jadi yang ada di dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah. Yang berikutnya, memanfaatkan waktu dan berintrospeksi diri atau muhasabah diri. Jadi kita berintrospeksi, apakah yang kita lakukan selama itu sudah benar, apakah yang kita lakukan benar-benar baik atau justru berdampak yang tidak baik atau jelek. Nah, itu perlu difikirkan. Maka dari itu, itulah inti atau tujuan diciptakan manusia, adanya akal, ya. Yang berikutnya untuk berkaitan dengan perilaku berpikir kritis dalam keseharian, yaitu pertama, untuk perilaku ini banyak jumlahnya, namun saya hanya memberikan 3. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, kalau kita aktif dalam pembelajaran di kelas itu juga termasuk berpikir kritis, melakukan hal-hal yang positif, mengikuti diskusi secara seksama. Yang berikutnya, menganalisis ayat-ayat kauniyah Allah. Kauniyah itu tentang logika kita. Oh iya ya, Allah menciptakan ini, misal tumbuhan itu kok bisa diciptakan ya, awalnya tingginya 5 cm, bisa jadi 10 cm, 1 meter, 2 meter, kayak pohon kelapa ya 10 meter. Nah, itu patut kita pikirkan, kok bisa sampai ke sana, prosesnya seperti apa. Nah, sebagai manusia yang berakal, beriman, sudah patutnya kita lari ke sana. Yang berikutnya, hikmah dari berpikir kritis dalam keseharian. Yang pertama, memahami rahasia dan hikmah keajaiban dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pahami rahasianya apa, meskipun akal kita tidak sampai ke sana untuk memfikirkan kok bisa ya cabai yang dari daun tumbuh bunga, tumbuh kecil, buah cabai yang kecil bisa jadi kuning, kuning jadi merah, merah jadi busuk. Nah, itu prosesnya seperti apa? Nah, itu patut kita pahami, kita telaah, dan tidak lupa kita bersyukur. Yang berikutnya, meningkatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita bahwa semua itu tidak lepas dari kebesarannya. Yang berikutnya, mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal sehat. Kita bersyukur
dikaruniai akal untuk berpikir, badan kata sehat, itu juga patut disyukuri. Kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Kemudian meningkatkan daya pikir dalam menganalisis sebuah persoalan. Ketika kita mendapat persoalan, jangan langsung kita telan mentah-mentah, namun harus kita analisis, kita telaah, kita pikirkan yang benar itu seperti apa atau yang semestinya seperti apa. Ya, mungkin ada anak-anakku yang masih belum paham dari penyampaian yang saya sampaikan. Bisa kalian tanyakan, bisa japri melalui WhatsApp saya atau melalui komen dari video yang saya sampaikan. Demikian pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Marilah kita tutup pertemuan saat ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.